Sebenarnya kalau buat makanan itu yang buat aku suka itu. Halo, selamat datang di Sam Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita buat resep makanan atau buat kue itu dari bahannya tahu. Sebenarnya namanya banyak ya, bisa dibilang bola tahu, bisa dibilang bola rambutan, sebenarnya banyak. Tapi nanti kita namakan setelah jadi aja ya, jadi supaya lebih enak. Sekalian dipikirkan, karena aku juga bingung nama apa yang cocok di kuenya gitu. Jadi bahan-bahannya itu yang terutama ada telur, ada garam, ada bubuk lada, baru ada bumbu dari mie-nya sendiri, baru ada telur puyuh, ada daun bawang. Nah, kemudian ada Indomie atau apa, ini juga bisa sebenarnya mie atau apa gitu ya. Dan kemudian ada tepung terigu, dan terus ada tahu. Pertama itu tahunya, ini ada beberapa tahu ya yang ada di sini. Itu tergantung dari selera kita mau seberapa banyak tahunya. Tapi kalau misalnya mau, itu tergantung dari selera juga sih. Bisa taksir aja lah gitu ya, seberapa banyaknya. Jadi mohon maaf ya, sini agak berisik dari suara ayam karena di sini udah mau sore, jadi ayam itu mau ngandang juga gitu ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita haluskan itu adalah tahunya. Jadi untuk tahunya sendiri bisa digiling halus ya. Bisa pakai ini apa namanya, gelas, bisa pakai apa aja. Jadi kita haluskan ini. Jadi kita haluskan terlebih dahulu supaya nanti ini kita campur dari tepung-tepungnya supaya lebih mantap. Jadi untuk tahunya sendiri bisa lebih halus, itu tergantung selera juga ya, mau seberapa halus atau itunya. Kalau ini ya seberapa enaknya aja lah, seberapa enaknya kita aja. Kalau dari resep otodidak sendiri kalau bisa lebih halus sih gitu. Kurang lebih begini ya. Oke, setelah udah dihaluskan, terus kita masukkan tepungnya. Ini tepung terigu ya. Kemudian lada bubuknya, bubuk lada. Ini kurang lebih 1 sendok ya. 1,5 sendok lah. Gitu. Kemudian kita pakai sarung tangan supaya kita olah, dan kemudian kita masukkan ini juga ya, garam setengah sendok juga bisa. Oke, kemudian telurnya, agak susah ya itunya. Kemudian telurnya kurang lebih pakai 2 aja ya, supaya lebih terasa, lebih merekat ya. Waduh. Ternyata aku belum mahir untuk pemecahan telurnya. Tapi ya oke lah, kita sama-sama belajar. Terus belajar. Kita ambil dulu cangkangnya. Kemudian kita masukkan daun bawang, bunga bawang. Semua aja kali ya. Secukupnya juga. Tergantung selera, kalau misalnya nggak mau pakai daun bawang juga bisa. Cuman kalau misalnya kita pakai daun bawang juga jauh lebih wangi aja sih gitu. Kalau terus bumbu dari mie-nya secukupnya aja, supaya jangan terlalu asin. Ini supaya menambah aroma dari adonannya sendiri gitu. Jadi untuk daun bawangnya sendiri supaya jauh lebih wangi aja gitu. Baru kita ratakan adonannya semua. Sebenarnya kalau buat makanan itu yang buat aku suka itu ya gini. Diremet-remet ini yang buat aku suka sebenarnya. Jadi buat kalian yang pengen coba bisa dicoba di rumah, nanti bahan-bahannya aku taruh di deskripsi ya.
Jadi kita aduk sampai benar-benar terasa. Terasa ya Bang Gilang? Terasa. Bukan terasa. Jadi kita aduk sampai benar-benar rata. Bukan terasa ya. Nah, jadi kurang lebih kayak begini ya adonannya. Oke. Nah, setelah itu kita ambil beberapa ini aja. Kita ginikan. Baru kita masukkan ininya, telurnya gitu. Sebenarnya ini juga bisa apa ya? Dibilang tahu kaget juga bisa, isinya telur. Jadi isinya juga bisa apa aja gitu ya. Kurang lebih gini lah ya. Kayak begini. Baru kita masukkan ke mie-nya. Tuh. Oh. Harus hati-hati ya. Takutnya buyar. Yuk, tumpuk-tumpuk rusak dia. Jadi kita buat seterusnya. Jadi semua yang aku lihat youtuber itu juga buat makanan di rumah, karena memang nggak boleh di luar ya. Kita harus stay home di rumah, harus jaga kesehatan juga, bela negara, yaitu tetap di rumah aja. Jadi mereka pada buat makanan di rumah gitu. Tapi memang sebelumnya itu ya kayak aku juga gitu, buat konten-konten di luar-luar gitu kan. Agak susah diambil. Kurang lebih gini dia. Nih guys, kelihatan ya? Oke, jadi kurang lebih kayak gini lah ya adonannya. Jadi satu ini kurang apa ya? Aduh, lalat. Jadi satu ini tadi kurang apa? Kurang itunya. Nampak ya? Kurang mie-nya karena nggak cukup. Tapi nggak apa-apa. Oke. Terus sekarang kita hidupkan apinya. Kompornya. Masukkan mie-nya secukupnya. Jadi sekarang udah bisa kita masukkan mie-nya, tahunya. Oke, bismillah. Hampir saja. Gosong, hampir. Tapi jangan lupa dibalik-balik ya, weh. Biar matangnya merata. Tapi sekarang banyak tahunya, tahu apa ya? Tahu crispy. Nah, tahu crispy yang sekarang lagi viral. Nah, kayak gini seharusnya kita viralkan juga. Ini bahan dasarnya juga dari tahu. Gitu, cuman kita seperti kayak sebenarnya banyak sih mau dibuat nama dari bola tahu kaget, bisa dibuat jadi bola rambutan, apa segala macam juga bisa. Itu tergantung kita yang menamakan apa. Gitu. Dari aromanya luar biasa, wih, bukan main. Jadi udah bisa kita angkat. Aduh, bukan main.
Baru kita masukkan tahap yang kedua. Yang enak sih aromanya, dari aromanya. Kalau bisa nanti diviralkan ya video ini, weh. Seperti tahu crispy itu, tahu kriuk. Sebenarnya di Medan udah banyak juga tahu nama-namanya itu. Ada nama tahu kriuk, ada tahu crispy. Sama aja sih sebenarnya bentukannya. Sebenarnya dari memasak ini yang masih aku buat bingung itu adalah waktu pemasakannya gini. Kita benar-benar harus memperhatikan dari apinya, dari apa yang kita masak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa memperhatikan dari segi apinya, makanan ini atau kue ini bisa gosong gitu. Jadi agak kewalahan juga untuk benar-benar memperhatikan itunya itu sih. Jadi yang buat kalian pengen coba aja weh dulu. Untuk segi rasa kalian pasti bisa lah ya kan. Kalau aku bisa, kalian harus lebih bisa gitu, asik. Ngomong apa tuh bang? Jadi kebetulan kita ini syuting udah jam 6:05 gitu ya. Karena kalau misalnya pagi kayak kemarin panas, jadi nggak konsentrasi pikirannya untuk gimana untuk memasak, motongnya segala macam gitu. Karena kan kalau sore itu kan makin lama makin agak malam, tapi ya kita tadi biasanya sih kalau syuting itu dari jam 5 sore gitu. Karena kan udah nggak ada matahari lagi. Jadi kita lebih fokus untuk masaknya gitu. Jadi nanti buat kalian yang misalnya dari semua kue yang udah kita buat, ketika kalian buat di rumah, nanti bisa komen di bawah ya weh, gitu. Gimana rasanya, gimana cara buatnya gitu. Kalian komen di bawah gitu. Nah, weh, jadi udah siap nih. Namanya kalau aku bilang bisa dibilang bola tahu lah ya. Tahu bola apalah aja bisa lah itu. Aku agak bingung namakannya apa. Bola tahu juga bisa, tahu kaget juga bisa. Apa yang kalian mau namakan terserah gitu ya. Nah, ini jadi pertama aku coba dulu rasanya gimana. Dari bentukannya kayak gini sih kayaknya. Itu kalian bisa lihat. Kelihatan ya? Jelas ya? Oke, kita coba dulu ya, Wi. Gimana? Bukan main. Mantap, Wi. Wi, belum terasa telurnya. Kita coba lebih terasa lagi telurnya. Gimana? Main. Jadi kayak gini sih, Be, dalamnya. Jadi dalamnya, oke. Jadi untuk rasa tahunya juga enak. Semua terasa dari bumbu mie-nya, dari daun bawangnya, dari telurnya juga semua terasa. Ini pasti kalau aku bilang. Dari segi asin-asinnya juga pas. Jadi yang buat enak itu sebenarnya kalau aku mie-nya ini yang buat crispy atau kriuk-kriuk gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya makanan ginian itu pakai saus. Jadi sausnya nanti sisa, jadi seberapa dapatnya aja gitu ya. Lebih enak gitu ya, pakai saus be. Main, lebih enak lagi. Jadi kalau pakai saus ini lebih enak lagi rasanya. Kan main. Jadi mayoritas anak Indonesia itu lebih suka makanan saus gini. Apapun makanannya kadang sausin juga gitu. Jadi kalian bisa coba semuanya di rumah gitu ya, weh. Enak sih. Terasa semua dari daun bawangnya. Tapi yang mengungguli di sini dia terasa lebih dari daun bawangnya ya. Tuh.
kemarin. Kalau aku bilang ini berhasil sih aku buat, karena dari segi rasa juga pas, dari segi asinnya pas, mantep. Jadi buat kalian yang pengen coba di rumah bisa buat di rumah. Dan itu tadi review makanannya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bermanfaat dan berkembang terus ke depannya. Jadi semoga virus yang ada di Indonesia cepat berakhir, cepat diangkat oleh Allah, dan kita bisa beraktivitas kembali. Nah, ini untuk rasa oke, bukan main. Aku coba, ini memang oke, bukan karena buatan aku, bukan karena masakanku, memang oke sih. Memang oke, tapi lebih oke dikasih saus, ini lebih enak. Rasanya bukan main, menambah rasa nikmatnya. Jadi dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share video-video ini ke teman kalian. Dan terima kasih yang buat selalu menonton, penonton setiaku. Terima kasih buat kalian. Nah pokoknya udah itu aja reviewku. Jangan lupa nonton terus sampai habis. Terima kasih.